Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل، yang mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama, dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan cabang Tuban, Suriah, dan Fidyah, yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur beserta Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Timur, anggota DPR RI, Komisi 7, Bupati Tuban beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tuban, Rektor Institut Kesehatan NU Tuban, serta seluruh sivitas akademika, dan para wisudawan, wisudawati sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari ini, berkat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir pada pembekalan wisuda ketiga dan peresmian gedung baru Institut Ilmu Kesehatan NU di Kota Wali, jantung penyebaran Islam di Tuban ini. Hadirin sekalian, selain tantangan aksesibilitas dan kesetaraan layanan kesehatan bagi masyarakat, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang semakin tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini turut meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan yang semakin berkualitas dan berkompeten. Menurut data Kementerian Kesehatan per Agustus 2023, terdapat sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan yang mencakup 9 jenis tenaga kesehatan prioritas di Indonesia. Perawat dan bidan merupakan 2 tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak, yaitu mencapai 66%, kurang lebih terdapat 657.000 perawat dan 392.000 bidan tersebar di Indonesia. Sementara rasio perawat Indonesia saat ini masih sekitar 2,39 per 1.000 penduduk, sedangkan rasio bidan 1,43 per 1.000 penduduk. Angka ini cukup baik jika dibandingkan dengan target rasio perawat 2% per 1.000 penduduk hingga 2025, sesuai yang ditetapkan dalam rencana pengembangan tenaga kesehatan. Di sisi lain, tenaga kesehatan Indonesia sebetulnya banyak dibutuhkan oleh negara lain. Permintaan perawat dari Jepang
Arab Saudi dan Jerman cukup tinggi, meski belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Salah satunya karena standar kompetensi dan kualifikasi perawat kita belum memenuhi standar kompetensi tenaga tujuan. Oleh karena itu, segenap potensi dan peluang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat ini harus terus digarap dengan optimal. Pertama, segenap sivitas akademika dari perguruan tinggi pencetak tenaga kesehatan di Indonesia, terkhusus Institut Ilmu Kesehatan NU Tuban, saya minta untuk terus meningkatkan kontribusi nyatanya. Pastikan mutu lulusan tenaga kesehatan terus ditingkatkan agar memenuhi standar mutu kerja di dalam maupun di luar negeri. Perkuat jaring alumni agar mereka menjadi jembatan penghubung yang efektif antara kampus dengan berbagai sektor kesehatan. Perluas kerjasama dan kolaborasi riset dan pengembangan bidang kesehatan, khususnya dengan perguruan tinggi dan rumah sakit, baik dalam maupun luar negeri. Institut Ilmu Kesehatan NU Tuban agar mempersiapkan mahasiswa sejak dini untuk penuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, seperti menambah keterampilan bahasa dan pengenalan budaya negara tujuan. Kedua, selama menempuh pendidikan tinggi di kampus ini, wisudawan, wisudawati telah memperoleh dan menyerap banyak ilmu, bekal, dan pengalaman berharga. Amalkan semuanya dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas dan sumpah profesi sesuai dengan standar yang berlaku, miliki komitmen yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Saudara sekalian adalah pengemban tugas mulia sebagai insan kesehatan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan umat. Yang terakhir, pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan ini hanya dapat terwujud dengan kerjasama antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat secara terpadu. Nahdlatul Ulama memiliki jaringan sangat luas hingga pelosok desa. Oleh karena itu, berkewajiban membantu pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, termasuk melalui pengembangan pendidikan di bidang kesehatan. Nahdlatul Ulama sudah menjadikan prinsip hubbul watan minal iman. Cinta tanah air daripada iman. Karena itu, Nahdlatul Ulama harus melakukan upaya di dalam rangka menjaga negara, mengembangkan negara, memajukan negara. Dalam rangka hifdzul watan, yaitu menjaga negara, bagian daripada tanggung jawab NU. Itu NU ada dua tanggung jawab yang diemban, mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan, dan mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Para ulama mengajarkan kita. Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya ketika menafsirkan ayat khudhu hidrakum, beliau mengatakan wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri min jami'il madar al-madnunah. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri menghadapi semua bahaya yang diduga akan datang. Bahaya apa saja? Bahaya ekonomi, bahaya keamanan,
bahaya kesehatan, tentu ini menjadi tanggung jawab kita untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan, mengantisipasi. Wa min hadzal tariq kana al-iqdam 'ala al-'ilaj bid-dawa wal hadri wal ihtiraz 'anil waba wa 'anil jidaril ma'il wajiban. Kata Syekh Nawawi, maka dengan pengertian itu kita pertama berobat, menjaga diri dari wabah penyakit, bahkan juga dari kemungkinan menjaga diri dari tembok yang akan roboh, untuk tidak duduk di dekat tembok yang akan roboh. Menyiapkan diri untuk itu semua, wajiban adalah wajib. Jadi wajib kita hukumnya berobat, wajib menjaga diri dari wabah, wajib menjaga diri dari bahaya-bahaya kesehatan semuanya. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut masalah bahaya yang harus dihadapi itu menjadi kewajiban daripada kita, terutama warga Nahdlatul Ulama. Saya kira Institut Ilmu Kesehatan ini merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap penyiapan tenaga-tenaga yang kompeten dalam menghadapi bahaya, apa itu penyakit, sekarang penyakit TBC, kemudian layanan-layanan yang lain termasuk stunting, ya, termasuk berbagai hal yang harus dihadapi. Hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada Rektor dan segenap sivitas akademika Institut Ilmu Kesehatan NU Tuban atas sambutan hangatnya, dan saya mengapresiasi Institut Ilmu Kesehatan NU Tuban yang telah membangun gedung kampus 4 lantai ini guna menunjang capaian pembelajaran dan suasana akademik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan wisudawati IIKNU Tuban. Perlu diingat bahwa wisuda bukan akhir pembelajaran, melainkan suatu langkah awal untuk mengamalkan ilmu dan pengabdian diri kepada bangsa. Bagi kita, menuntut ilmu itu adalah bukan minal lahdi ilal wisuda. Bukan dari lahir sampai wisuda, tapi minal mahdi ilal lahdi, sampai ketika. Jadi terus belajar. Ya, tidak ada habisnya, dan ilmu itu berkembang. Ya, dan setiap hari ada perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu harus berkelanjutan, sustainable, yang tidak henti sampai kepada akhir hayat kita. Saya harap IKNU Tuban bersinergi dengan para alumni dapat terus berbenah diri, menciptakan ekosistem pendidikan tinggi kesehatan yang adaptif dan progresif, sehingga menjadi lembaga pendidikan kesehatan yang unggul, berkarakter Islami, dan berdaya saing global, tentu di atas prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala tariqati Nahdlatul Ulama. Itu saya kira. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, gedung baru kampus C Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban saya nyatakan diresmikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ini gedung baru kampus C, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban telah diresmikan. Dimohon berkenan untuk foto bersama.